Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 19 April 2021, kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-24 ayat 12 sampai 13. Keluaran pasal yang ke-24 ayat 12 sampai 13. Judulnya adalah Mendaki Gunung. Mendaki gunung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagi Anda yang hobi mendaki gunung pasti mengerti ya, sangat mengerti arti pendakian itu. Yaitu apa? Sangat berat. Nah, bagi saya yang dinamakan mendaki gunung itu hanya tahu atau pernah merasakan, yaitu mendaki Gunung Sinai. Mendaki Gunung Sinai di Mesir. Namun itu juga 3/4 pendakian dibantu oleh unta. Jadi naik unta dulu dari pos unta yang pertama sampai ke pos unta yang terakhir itu di Gunung Sinai. Itu 3/4 perjalanan. Nah, 1/4 perjalanan itu pendakian ke puncak. Wah, itu yang berat sekali, sangat berat. Ya, karena itu tangga alam ya. Tangga alam itu kadang-kadang ya ada bunga-bunga salju, kadang-kadang ada. Tapi juga kebanyakan itu seperti pasir. Jadi batu-batu yang di atasnya kayak ada pasir begitu. Jadi licin. Licin itu ya cukup berat ya, cukup berat. Nah, yang paling berat itu 100 anak tangga terakhir yang sampai puncak karena kemiringannya itu lebih tegak daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ya miring begini, kalau itu lebih tegak, jadi lebih berat, lebih berat. Tapi kalau sudah berhasil sampai puncak Gunung Sinai, wah betapa senangnya ya, betapa senangnya. Karena sudah berhasil sampai ke puncak Gunung Sinai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Musa yang mendaki Gunung Sinai. Musa tentu tidak dibantu dengan unta, karena tidak ada ceritanya di situ. Bahkan mungkin ya dengan binatang-binatang lain seperti keledai pun ya tidak gitu ya. Karena memang tidak ada kisahnya di situ. Kita baca ayatnya. Keluaran pasal 24 ayat 12 dan 13. Demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ya, kalau dilihat dari ayat ini, saya melihat ada dua penekanan pentingnya, ada dua penekanan yang perlu kita lihat untuk bisa kita mengerti keberadaan Musa di sini. Yang pertama, itu mendaki gunung untuk menghadap Tuhan. Mendaki gunung untuk menghadap Tuhan. Kalau di situ dikatakan naiklah. Kemudian ayat yang ke-13 juga naiklah. Jadi kata naik di sini dipakai kata Ibrani Allah. Allah. Itu jelas pengertian dari kata itu adalah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Tidak ada tafsiran yang lain. Yang benar ya ini. Yaitu menuju ke tempat tinggi ini secara literalnya memang seperti itu kata Allah itu.
Musa sedang menuju ke tempat yang lebih tinggi. Untuk apa? Di situ kan jelas dikatakan, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu dan seterusnya. Tapi kalau dilihat, naiklah menghadap aku. Itu pertama yang penting. Naiklah menghadap aku. Jadi Musa mendaki gunung untuk menghadap Tuhan. Untuk menghadap Tuhan. Lebih jauh dikatakan tinggal di sana. Tinggallah di sana. Jadi kalau namanya tinggal ya tidak sebentar, ya tidak sebentar, tidak 1 jam 2 jam, tidak, bahkan tidak 1 hari 2 hari. Kita tahu kondisi Gunung Sinai itu seperti apa, berat sekali. Bagaimana Musa akan tinggal sebentar lalu turun lagi dan seterusnya. Enggak ya, ini cukup lama. Waktunya cukup lama. Maka di dalam pasal-pasal berikutnya kita tahu bahwa bangsa Israel tidak sabar karena Musa memang cukup lama berada di Gunung Sinai, Gunung Allah, di hadapan Tuhan dia berada. Jadi intinya adalah bahwa Musa tidak sedang mengikuti salah satu acara tur, bukan ya? Tidak mengikuti Holy Land Tour, bukan, tetapi Musa mendaki gunung untuk menghadap Tuhan. Musa mendaki gunung untuk menghadap Tuhan. Kemudian yang kedua, mendaki gunung untuk menerima hukum dan perintah. Tadi dikatakan, aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah. Dalam bahasa Ibrani itu Torah dan Mitzvah. Torah dan Mitzvah. Kalau pengertian setelah itu atau zaman-zaman sekarang pun kita mengerti yang namanya Torah itu ya fokusnya kepada 10 firman atau juga kepada 5 kitab pertama perjanjian lama. Sedang Mitzvah itu pengertiannya menunjuk kepada 613 hukum yang dibuat oleh rabi-rabi, yang dikumpulkan oleh rabi-rabi, ada 613 hukum. Tetapi awalnya di sini jelas sekali dikatakan Tuhan akan memberikan 2 loh batu, yaitu Torah dan Mitzvah. Itu berarti pengertiannya satu. Jadi 10 perintah atau 10 firman itulah yang disebut dengan hukum dan perintah. Tapi kemudian dikembangkan seperti yang saya jelaskan tadi. Intinya adalah bahwa Musa mendaki gunung itu untuk menerima hukum dan perintah. Jadi ada 2 hal yang ditekankan di sini. Musa mendaki gunung untuk menghadap Tuhan, bahkan dalam waktu yang cukup lama untuk menghadap Tuhan. Dan Musa mendaki gunung untuk menerima hukum dan perintah yang akan diajarkan kepada umat Allah atau bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita coba menerapkan secara literal misalkan ya, secara literal, maka kita boleh melihat hobi kita atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita atau berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Misalkan kita seperti tadi, punya hobi naik gunung atau apapun juga hobi kita. Pertanyaannya adalah apakah di sana, di tempat di mana kita memenuhi hobi kita itu, kita akan menghadap Allah. Apakah kita akan bisa berinteraksi dengan Allah, yaitu dengan mengagumi keindahan alam dan mengakui bahwa Tuhanlah penciptanya. Apakah di sana, di mana kita bisa memenuhi hobi-hobi kita itu, kita menemukan Tuhan atau tidak? Atau hanya sekedar kesenangan jasmani? Kesenangan jasmani atau kesempatan-kesempatan seperti tadi misalkan
tour misalkan ya, tour Holy Land. Itu kan kesempatan. Apakah di sana, di mana kita mengambil kesempatan itu, kita bisa menemukan Allah? Atau hanya merupakan kesenangan jasmani? Itu secara literal. Jadi di mana kita bisa mendapatkan berkat Allah, di mana kita bisa ya memenuhi hobi-hobi kita, kesenangan-kesenangan kita. Apakah kita bisa menemukan Allah di sana? Apakah kita bisa berinteraksi dengan Allah di sana? Apakah kita ada persekutuan dengan Allah di sana? Kalau hanya sekedar memenuhi hobi atau memakai kesempatan yang ada dan kita tidak menemukan Allah di sana, itu saya rasa kok kayak percuma begitu ya. Jadi hanya kebutuhan jasmani kita yang bisa terpenuhi, tetapi kebutuhan rohani kita tidak terpenuhi. Kalau itu secara literal. Tapi kalau kita mencoba melihat secara figuratif, misalkan kita sedang mendaki karir kita. Kita sedang mendaki karir kita dan kita bisa mencapai puncak karir kita. Apakah di puncak itu atau di pendakian itu kita tetap menghadap Tuhan atau tidak? Apakah ketika kita mencapai kesuksesan baik dalam karir, ya pekerjaan, usaha, mungkin politik atau pelayanan sekalipun, apakah di sana itu, pertanyaannya, apakah di sana itu kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Atau itu merupakan sebuah kebanggaan pribadi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya dan kemudian berkarir dan meningkat karir kita sampai kepada puncaknya. Itu adalah supaya kita menghadap Tuhan. Supaya kita menerima sesuatu yang berupa kebenaran dari Tuhan. Artinya bahwa persekutuan dengan Tuhan semakin baik, semakin akrab, semakin intim. Walaupun kita sudah ada di puncak karir kita. Bukan hanya ketika kita berada di bawah, yang perjuangannya begitu berat, kita berteriak-teriak kepada Tuhan, kita punya hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tapi bagaimana ketika ada di tengah, kemudian di atas, bagaimana? Apakah kita tetap menghadap Tuhan? Apakah kita tetap terbuka untuk menerima petunjuk Tuhan, kebenaran Tuhan? Apakah itu yang terjadi? Tetapi Musa mendaki Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan bahkan berhari-hari. Dan juga untuk menerima hukum dan perintah. Demikian juga seharusnya kita, sekali lagi, kalau kita bisa memenuhi hobi kita bisa menggunakan kesempatan karena berkat Tuhan, dan kita bisa mencapai tingkat yang tinggi dalam karir kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, maka seharusnya hubungan kita dengan Tuhan itu semakin akrab, bahkan berlama-lama di hadirat Tuhan. Artinya bahwa kita sungguh mementingkan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga puncak itu tidak akan mengganggu konsentrasi kita untuk mempunyai interaksi yang baik dengan Tuhan. Artinya kita tidak menjadi sombong, artinya kita tidak menjadi pongah, tetapi tetap mengakui bahwa di sana pun Tuhan ada dan kita perlu rendah hati atau merendahkan diri, berlutut di hadapan Tuhan sekalipun kita berada di puncak keberhasilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.